Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat PIN. Hari ini sahabat kita ketemu lagi bersama sahabat PIN. Kita ingin ngulas sesuatu yang menjadi kebiasaan kita, adalah ketika orang Indonesia yang suka dengan bantal guling. Tapi apakah tahu kita ceritanya seperti apa di bantal guling? Jadi sahabat jangan lupa like, comment, and share, and subscribe sahabat PIN channel supaya sahabat semua, bagi yang menyukai video-video dari sahabat PIN untuk bisa men-share ke media sosial lainnya. Agar apa? Agar banyak yang subscribe dan bagaimana meningkatkan kita untuk bisa menjadi lebih berkembang lagi. Jadi sahabat, pada mulanya bantal guling dikenal dengan Dutch wife atau istri Belanda. Banyak dari mereka yang serdadu-serdadu Belanda yang waktu itu menjajah kita di Indonesia, banyak juga yang menjadi serdadu ini uangnya pas-pasan. Dan karena hal tersebutlah bantal guling diciptakan untuk menggantikan istri-istri mereka atau pacar-pacar mereka yang berada di negeri Belanda. Bantal guling menjadi favorit ya sampai sekarang bagi sahabat semua. Mungkin di rumahnya masing-masing pasti ada bantal guling, tapi kita nggak tahu ceritanya seperti apa. Tapi sekilas sudah saya beritahukan tadi. Makanya sebelumnya jangan lupa sahabat semua like, comment, and share, and subscribe sahabat PIN channel sebanyak-banyaknya. Jadi bagi sahabat yang belum mensubscribe, di-subscribe dulu. Oke, sahabat, dari beberapa artikel yang bisa saya ambil, misalnya dari Merdeka.com. Jadi hal apakah yang tidak pernah absen ketika dari kamar tidur setiap keluarga di Indonesia, dan ini juga tidak pernah ditemukan di negara lain. Jadi sahabat, hal itu adalah bantal guling. Seperti narasi saya pertama tadi, bahwa bantal guling ini terjadinya diciptakan ketika masa-masa penjajahan kita. Banyak orang menemani tidur di malam hari, jadi bantal guling itu jadi dakapan hitam. Kalau bahasa kita itu dakapan atau pelukan kita di malam hari kalau kita lagi tidur sendiri. Guling merupakan salah satu hal yang paling nyaman untuk menemani di malam hari. Benar, bisa dipeluk, bisa pokoknya banyak dipeluk lah, biar kita lagi kedinginan atau kayak gimana. Dalam bahasa Inggris sendiri, guling bisa disebut bolster, serta sebuah sebutan unik yaitu Dutch wife, atau juga diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti istri Belanda. Dalam novel Jejak Langkah, melalui salah satu tokohnya, Pramudia Anantatur mencoba menjelaskannya, jadi asal mula dari bantal guling melalui sebuah kelakar. Diceritakan bahwa guling hanya akan ditemukan di wilayah Hindia Belanda saja. Penyebabnya adalah karena kedatangan orang Belanda dari Eropa ke wilayah ini karena tidak membawa perempuan dan terkenal pelit katanya. Akhirnya banyak orang Belanda, sebagai gantinya mereka membuat guling sebagai teman tidur. Secara mengejutkan, nama Dutch wife sendiri diciptakan oleh Raffles ketika melihat kebiasaan orang-orang tersebut. Guling yang kita kenal saat ini memang lahir dari kebudayaan Indis atau Hindia Belanda. Pada sekitar abad 18 hingga 19, munculnya guling ini merupakan perpaduan antara kebudayaan Eropa, Indonesia, dan China, yang memang sering terjadi pada kaum Indis pada masa itu. Jadi ini cerita tentang masa-masa Hindia Belanda dulu. Kebiasaan itu pada awalnya merupakan hal yang dilakukan oleh kaum kelas atas, namun akhirnya menyebar banyak dilakukan oleh masyarakat umum. Bentuk guling memanjang, bulat, memanjang, berasal dari guling yang sudah ada pada beberapa budaya Asia Timur. Di Cina, benda ini disebut sebagai jupuren
Di Korea benda ini dinamakan jukbuin, dan di Jepang dikenal istilah chikupujin. Semuanya mengacu pada guling dengan bentuk memanjang, hanya saja terbuat dari bambu. Jadi mereka-mereka yang lain itu terbuat dari bambu. Kalau kita di Indonesia itu terbuatnya dari kapuk atau busa ya, kalau nggak salah ya, seperti itu. Atau bulu angsa mungkin ya. Jadi masuknya budaya Cina ke wilayah Nusantara dan kemudian munculnya penjajahan telah membuat guling ya, sebelumnya tidak begitu terkenal, menjadi banyak digunakan oleh orang Belanda hingga akhirnya ditiru banyak orang. Saat ini guling adalah teman tidur paling populer bagi banyak orang di Indonesia. Jadi sahabat, menurut sahabat kayak gimana tentang ceritanya seperti ini? Saya juga mendapat artikel dari mungkin tulisan-tulisan orang yang kita combine-kan. Jadi sahabat, kalau mempunyai kritik dan saran tinggal ditulis di kolom komentar ya. Mungkin dapat berita lain bahwa kalau bantal guling itu bro diciptakan begini gitu. Diceritain aja di kolom komentar. Jadi sahabat, saya juga dulu berpikir ini bantal guling pasti ada yang ciptain, pasti punya cerita. Ternyata ceritanya juga dari Indonesia juga ya. Kalau bantal guling tuh kawannya bantal kempeng. Bantal kempeng itu ikan bantal yang satunya. Jadi kebanyakan kalau kita nginap di hotel-hotel yang ada itu tidak ada bantal guling, yang ada cuma bantal kempeng. Jadi kalau bahasa kota itu bantal kempeng atau bantal yang satunya. Jadi banyak cerita tentang bantal guling yang coba saya menjadi obrolan ringan kita. Jangan lupa sahabat, sebelum lebih lanjut membahas bantal guling, jangan lupa like, comment, and share, and subscribe Sahabat Pin channel. Oke, ikutin terus ya. Ada yang mau lewat. Twing! Baik sahabat, kita kembali lagi mengulas tentang bantal guling. Bantal guling ini Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, sangat membanggakan kehadiran bantal guling sebagai salah satu identitas bangsa, kata beliau pada waktu itu. Dari bentuk bantal guling yang memanjang sebenarnya berasal dari guling yang sudah ada di Asia Timur. Namun guling pada waktu itu memiliki struktur keras karena terbentuk dari rotan. Jadi yang terbuat dari rotan itu adalah bernama jufuren, yang dipercaya dapat membuat aliran darah lancar pada saat tidur, dan bukan hanya membuat tidur kita nyenyak. Jadi sahabat, cerita tentang bantal guling ini sudah cukup lama sekali, dan seperti yang saya bilang tadi bahwa ini adalah sejarahnya tentang bantal guling yang berada di Indonesia. Jadi sahabat, jangan lupa like, comment, and share, and subscribe Sahabat Pin sebanyak-banyaknya. Dan kalau sahabat menyukai video-video yang ada di Sahabat Pin channel, jangan lupa disebarkan ke media sosial lainnya. Jadi sahabat, bantal guling ini ya pastilah ya, kadang-kadang di dalam rumah kita pasti ada bantal guling. Ya mungkin sudah menjadi kebiasaan kita ya dari turun temurun. Jadi sahabat, ikutin terus Sahabat Pin channel. Twing. Sahabat, berjumpa lagi bersama Sahabat Pin channel dalam tentang sejarahnya bantal guling yang berada di Indonesia. Jadi sahabat, mungkin sampai di sini dulu bincang kita. Jadi bagi sahabat yang ingin komentar saja. Bagaimana komentarnya, sifatnya membangun, bagaimana channelnya Sahabat Pin ini bisa lebih berkembang lagi. Jangan lupa sahabat untuk selalu jaga kesehatan, tidur yang nyaman, dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat bin.